pertama, perkembangan kognitif PAUD. Pertama, pengertian perkembangan kognitif. Proses internal yang terjadi pada pusat susunan saraf otak ketika si anak usia dini tengah berpikir. Dan di sini juga anak usia dini dapat mengenali dan memikirkan situasi tingkah laku itu terjadi melalui kognisinya. Indikator perkembangan kognitif PAUD. Yang pertama, proses belajar lebih penting daripada hasil. Pada intinya di sini itu anak dilatih untuk konsisten dan tekun. Contohnya, peran orang tua dalam mendidik anak. Nah, di sini ketika orang tua sebagai motivator si anak, dan di sini peran orang tua untuk membimbing dan memberikan dorongan terhadap si anak mengenai konsep belajar si anak. Yang kedua, belajar bertahap. Nah, di sini pada intinya itu si anak usia dini itu belajar dari yang mudah hingga yang tersulit. Sebagai contoh, anak bisa menyebutkan angka dalam bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, atau membaca atau berhitung. Yang ketiga, pembelajaran bertahap. Nah, di sini si anak itu penasaran akan informasi baru. Sebagai contoh, menguji pemahaman si anak dengan memberikan hadiah. Yang keempat, berpikir semakin kompleks. Nah, yang keempat, berpikir semakin kompleks. Nah, anak mengajak untuk semakin mengembangkan cara berpikirnya. Contohnya, menjelaskan penyebab dari suatu kejadian untuk membuat si anak menjadi penasaran dan ingin mencari tahu. Yang kelima, pembelajaran harus aktif. Penasaran pada anak akan informasi baru. Contoh, menguji pemahaman si anak dengan memberikan hadiah. Tahap perkembangan PAUD secara umum. Ada 3 tahap. Yang pertama, level mengingat dan memahami. Sebagai contoh itu, anak bisa mengingat nama bapak, ibu, kakak, adik, dan lain-lain. Anak juga bisa mengingat nama binatang, memahami, mengetahui bentuk dari suara yang ia dengar, misalnya nama hewan. Yang kedua, level mengaplikasikan. Sebagai contoh, mengajak anak untuk mencuci tangan atau menggosok gigi yang benar. Yang terakhir, level menganalisa, mengevaluasi, mencipta, atau kreativitas. Contohnya, mengajarkan anak untuk menggambar. Teori perkembangan PAUD menurut Jean Piaget merupakan suatu proses interaksi sosial yang berkesinambungan yang kemudian menciptakan skema dari proses asimilasi dan akomodasi. Nah, di sini tahap perkembangan kognitif menurut Piaget ini khusus PAUD itu ada berapa tahap? Yang pertama, tahap sensori motor yang berusia dari 0 sampai 2 tahun. Nah, subtahap skema refleks terdiri dari sekitar lahir hingga usia 6 minggu. Contohnya, pada saat anak tidur dan anak mendengar suara berisik, secara spontan anak akan kaget dan anak bisa menangis. Kalau tahap dari 6 minggu hingga 4 bulan itu, sebagai contohnya itu, anak usia dini baru mulai membuat suatu kegiatan atau kebiasaannya ulang. Misalnya, garuk kepala. Subtahap skema refleks sekunder dari usia 4 sampai 8 bulan. Misalnya, anak bisa mulai dengar suara yang keras dan anak bisa menangis. Subtahap usia dari 9 sampai 12 tahun itu merupakan si anak itu bisa memegang objek dengan pola yang sama dan spontan. Yang kedua, tahap operasional usia 2 sampai 7 tahun. Di sini anak mulai mampu berpikir secara simbolik. Contoh simboliknya itu si anak bisa mulai arti dari rambu lalu lintas. Misalnya, huruf P dilarang parkir. Teori perkembangan PAUD menurut Vygotsky, yaitu kemampuan kognitif anak berasal dari interaksi sosial, bukan dari individu itu sendiri.
Nah, di sini ada tahap perkembangan kognitif menurut Vygotsky. Yang pertama, konsep zona perkembangan. Yang pertama itu tahap ini menunjukkan bahwa seorang anak yang tidak mampu akan bisa berlatih perlahan melalui bantuan pengajar orang yang lebih mampu. Contohnya, membantu si anak dalam proses belajar serta mengajarkan tugas yang ia berikan. Yang kedua, konsep scaffolding. Penggunaan dialog sebagai landasan bagi pengajar atau orang tua untuk memahami seberapa jauh perkembangan anak dan metode bimbingan yang sesuai dengan karakteristik anak. Sebagai contoh, orang tua mengetahui bakat si anak dengan bidang akademis. Misalnya, di bidang bahasa Inggris, dan peran orang tua itu di sini memberikan metode bimbingan belajar sesuai kemampuan dan bakat si anak, atau misalnya les privat bahasa Inggris. Yang ketiga, bahasa dan pikiran. Nah, di sini fungsi bahasa yang bukan hanya sebagai alat komunikasi, akan tetapi juga sebagai indikator pengukur kemampuan kognitif anak. Contohnya, mengontrol aktivitas si anak. Tahap-tahap perkembangan bahasa PAUD. Nah, menurut Vygotsky ada 3 tahap. Yang pertama, tahap meraba usia 0 sampai 6 bulan. Nah, pada tahap ini anak mulai meraba. Contohnya, anak mulai bisa meraba barang yang sering ia lihat di depan mata. Yang kedua, tahap meraba usia 6 bulan sampai 1 tahun. Nah, artinya anak tidak spesifik waktu anak berada pada tahap meraba pertama. Nah, di tahap ini anak mulai memegang dan mengangkat benda atau menunjuk benda yang ia angkat tadi. Sebagai contoh, anak mulai bisa mengangkat apa yang sering ia lihat sekitar tempat ia bermain atau mainan. Yang ketiga, tahap pralinguistik. Nah, di sini pada tahap ini anak bisa mulai mengenal lingkungannya. Sebagai contoh, dia bisa mengenal bapak, mama, atau kakak-kakaknya. Dan di sini juga tata bahasa anak itu semakin meningkat dan lebih aktif bicara dengan teman sebayanya. Aspek-aspek perkembangan bahasa anak usia dini. Aspek-aspek yang berkaitan dengan perkembangan bahasa anak menurut Jamari Susanto 2014 dapat dibagi ke dalam 3 aspek, yaitu yang pertama kosakata. Di sini kemampuan anak dalam memahami kosakata akan meningkat. Yang kedua, sintaksis, tata bahasa. Kemampuan anak dalam menyusun kalimat semakin aktif jika anak mampu berinteraksi dengan lingkungan sekitar atau teman sebayanya. Yang ketiga, semantik. Semantik adalah penggunaan kata sesuai dengan tujuan. Pada tahap ini, anak mulai memahami tindakan atau keinginan yang tidak ia sukai, misalnya tidak mau. Contoh, ketika kita memberikan makanan yang tidak anak sukai dan respon anak dengan cara mimik wajah, misalnya kayak cemberut, kayak begitu. Fungsi bahasa bagi PAUD. Yang pertama, sebagai alat untuk berkomunikasi dengan lingkungan, sebagai alat untuk mengembangkan kemampuan intelektual anak. Ketiga, sebagai alat untuk mengembangkan ekspresi anak. Yang keempat, sebagai alat untuk menyatakan perasaan dan buah pikiran kepada orang lain. Faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa anak usia dini. Menurut Soeharto dan Hartono, perkembangan bahasa dipengaruhi beberapa faktor-faktor. Antara lain, yang pertama, umur anak. Nah, di sini pada masa remaja, baik pertumbuhan fisik maupun biologis akan terus meningkat, dikarenakan kemampuan berbahasa dan berbicara anak berbeda pada tahap atau fase kesempurnaan. Contohnya, anak bisa menggunakan bahasa yang baik dan sopan ketika ia meminta sesuatu atau minta tolong kepada teman sebayanya. Yang kedua, kondisi lingkungan.
Sampai pada tahap ini, anak sudah mampu memahami dan mengerti perbedaan bahasa, baik yang berada di lingkungan sekitar tempat ia tinggal, maupun perbedaan bahasa dari berbagai tempat atau daerah lainnya. Yang ketiga, kecerdasan anak. Pada tahap kecerdasan ini, anak-anak pada umumnya akan memahami, mengerti, serta mampu untuk mempelajari kemampuan motorik yang dimiliki, serta mampu memahami kondisi lingkungan sekitar melalui tingkat pemahaman atau kecerdasan yang ia miliki. Contohnya, kondisi lingkungan yang kurang baik. Yang keempat, status sosial ekonomi keluarga. Status sosial ekonomi keluarga merupakan salah satu faktor penting dalam pertumbuhan si anak. Karena dalam lingkungan keluarga memiliki tingkat ekonomi yang bagus akan berpengaruh baik terhadap tingkat pertumbuhan dan perkembangan si anak. Khususnya dalam hal ini adalah tingkat pendidikan. Yang kelima, kondisi fisik. Setiap orang memiliki kondisi fisik yang berbeda. Anak yang memiliki kondisi fisik yang baik atau yang tidak baik seperti tuli, bisu, gagap, dan lain-lain. Contohnya, komunikasi yang tidak nyambung ketika kedua belah pihak tidak mengerti satu sama lain. Misalnya ketika kita berbicara dengan anak SLB, ya misalnya bisu, dan posisi kita tidak bisa mengerti bahasa isyarat, dan lantas sebaliknya mereka tidak mengerti juga. Yang ketiga, perkembangan sosioemosional PAUD. Perkembangan sosioemosional PAUD. Kemampuan anak dalam mengelola dan mengekspresikan emosional secara utuh. Anak memiliki kemampuan mengelola dirinya sendiri dan juga mampu berinteraksi dengan orang lain secara aktif. Anak juga bisa memahami keadaan dan perasaan ketika berinteraksi dengan orang lain. Nah, sekarang pandangan Hurlock. Yang pertama, perkembangan emosional. Perkembangan emosional PAUD ini kuat pada rentang usia 2-5 tahun. Yang pertama itu karakteristik dalam perkembangan emosi PAUD. Yang pertama, reaksi emosi yang sangat kuat. Nah, di sini anak merespon suatu keadaan dengan kadar emosi yang berlebihan. Namun, sering bertambahnya usia anak, maka semakin tinggi kemampuan anak dalam mengontrol emosi. Yang kedua, reaksi emosi yang tidak stabil atau mudah berubah. Yang ketiga, reaksi yang ditunjukkan berbeda. Keempat, ungkapan emosi melalui tingkah laku, bukan verbal. Perkembangan sosial. Yang pertama itu meniru. Di sini anak bisa melakukan perilaku orang dewasa di sekitarnya. Yang kedua, persaingan. Hasrat untuk mengguli dan mengalahkan orang lain. Yang ketiga, kerjasama, bermain kooperatif bersama temannya. Yang keempat, simpati, menggambarkan perasaan belas kasih atas kesedihan orang lain. Selanjutnya, empati, yaitu menempatkan diri pada posisi kesedihan orang tersebut. Dukungan sosial itu dukungan dari orang sekitar. Di sini berbagi itu anak bisa memberikan miliknya kepada orang lain sebagai bentuk kepedulian si anak terhadap teman sebayanya. Berikutnya, perilaku akrab. Itu hubungan si anak itu erat dengan personal dengan orang lain. Proses perkembangan sosial anak usia dini. Yang pertama, berperilaku sesuai norma masyarakat. Contohnya, anak bisa menghargai dan menghormati. Misalnya, anak bisa mengikuti kegiatan dalam lingkungan masyarakat sekitar. Yang kedua, anak bisa belajar memainkan peran sosial. Yang terakhir, perkembangan proses sosial, yaitu menyukai orang lain dan dalam kegiatannya. Pandangan Jean Piaget.
perkembangan sosio-emosi, proses penyesuaian diri terhadap norma, moral, dan tradisi masyarakat. Ada sifat egosintesis yang tinggi pada anak karena anak belum bisa memahami perbedaan perspektif dari orang lain. Pandangan kampus, emosi atau perasaan atau afekasi yang timbul dalam diri seseorang diwakilkan oleh kenyamanan dan ketidaknyamanan si anak ini tadi. Karakteristik emosi PAUD berlangsung singkat dan berakhir tiba-tiba atau terlihat kuat dan agresif. Menurut Sandlock, karakteristik di atas dipengaruhi oleh faktor biologis anak dan dalam pengalaman masa lalu si anak.